warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu semua, di kesempatan ini kita datang lagi dan kita sama-sama belajar bagaimana sih cara membuat laporan sebagai wali kelas atau guru piket atau tugas-tugas tambahan lainnya, karena kebanyakan yang bertanya apakah harus mengumpulkannya di akhir semester ataukah dibuat laporan yang setebal mungkin. Nah, di hari ini kita akan belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya kita lihat dulu di pengelolaan kinerja Bapak Ibu ya. Nah, saat Bapak Ibu membuka di tugas tambahan di sebelah sini ya Bapak Ibu, di tugas tambahan. Nah, Bapak Ibu akan melihat di situ adalah tugas-tugas tambahan baik sebagai wali kelas, pembina ekstrakurikuler, guru piket, atau mungkin tugas-tugas tambahan lainnya yang telah diberikan kepada Bapak Ibu di tahun ajaran ini atau di semester ini ya Bapak Ibu ya. Contoh sebagai wali kelas, Bapak Ibu di saat mengumpulkan itu, nah itu disebutkan bahwa laporan disertai surat keputusan atau surat tugas ya Bapak Ibu ya. Jadi target kualitasnya tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas dengan peningkatan kinerja satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu silakan diunggah. Unggah itu Bapak Ibu bisa melalui laptop atau komputer dan juga bisa melalui di bukti karya Bapak Ibu ya, bisa melalui bukti karya. Jadi Bapak Ibu ini formatnya itu 10 MB Bapak Ibu dalam bentuk PDF. Atau juga kalau seandainya Bapak Ibu sebagai pembina ekstrakurikuler, Bapak Ibu juga harus mengumpulkan dan target kualitasnya itu adalah tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler dengan peningkatkan kinerja satuan pendidikan. Jadi dikumpulkan bisa melalui laptop juga atau komputer, bisa juga diambil dari bukti karya. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin berbagi laporan-laporan yang Bapak Ibu buat kepada teman-teman guru seluruh Indonesia, silakan bisa menaruhnya di bukti karya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah tugas-tugas tambahan dan kapan dikumpulkannya Bapak Ibu disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu tugas tambahan itu laporannya sudah selesai, silakan. Tapi saya berharap bahwa jangan sampai kalau terlalu terburu-buru Bapak Ibu sudah mengumpulkannya ya, lalu tidak lagi mengedit atau mungkin di dalam komunitas belajar Bapak Ibu tidak sama-sama bekerja, lalu bisa terjadi kesalahan. Jadi silakan Bapak Ibu untuk sama-sama di sekolah Bapak Ibu dengan komunitas belajar, karena kan tugas-tugas tambahan ini kan bisa saja satu format yang ada di dalam satu sekolah itu atau satuan pendidikan Bapak Ibu, dan tinggal disesuaikan saja dengan wali kelasnya di mana, jadwalnya bagaimana, dan struktur kelasnya gimana untuk wali kelas. Hal yang sama juga dengan guru piket ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi saya menganjurkan supaya Bapak Ibu terus berada dalam komunitas belajar dan sama-sama Bapak Ibu bekerja supaya tidak terjadi kesalahan. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kepada contoh untuk melihat format atau untuk melihat salah satu contoh baik yang sebagai wali kelas maupun sebagai guru piket atau lainnya, kita Bapak Ibu ini ada di keterangan PMM-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini tentang dokumen RPP dan modul ajar. Bapak Ibu tinggal bisa membacanya saja. Kemudian ini bukti dukung dan pengembangan kompetensi. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini guru akan diminta untuk mengunggah dokumen RPP atau modul ajar pada tahap pengumpulan dokumen persiapan. Guru dapat mengunggah dokumen atau dokumen RPP atau modul ajar yang akan digunakan sebagai observasi kelas oleh kepala sekolah. Format yang dapat diunggah adalah PDF dengan batasan ukuran 10 MB ya maksimal. Kemudian di sini juga ada bukti dukung pengembangan kompetensi. Silakan Bapak Ibu ya, bisa dibaca juga di sini. Nah, di bagian bawahnya itu adalah Bapak Ibu bukti
bukti dukung untuk tugas tambahan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui Bapak Ibu, guru dapat memilih lebih dari satu tugas tambahan berdasarkan surat keputusan atau surat tugas yang telah diberikan. Kemudian dokumen yang diunggah berupa surat tugas atau surat keputusan beserta dengan surat laporan tugas pelaksanaan dalam satu file format dokumen PDF. Kemudian Bapak Ibu, jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Jadi tugas tambahan ini opsional Bapak Ibu ya. Bisa ada, bisa tidak ada, sesuaikan dengan satuan pendidikan Bapak Ibu yang memberikan tugas tambahan. Kemudian Bapak Ibu, guru akan diminta untuk mengunggah bukti tugas tambahan. Format yang dapat diunggah adalah PDF dengan batasan ukuran maksimal 10 MB. Bukti dukung yang diunggah adalah surat kerja, ya, surat kerja atau surat tugas beserta dengan surat laporan tugas pelaksanaan yang diberikan oleh atasan untuk melaksanakan tugas tambahan. Nah, informasi lebih lanjut cara unggah bukti dukung dapat dikunjungi artikel di sini. Jadi kita sudah mengetahui Bapak Ibu ya. Jadi untuk jenjang SMP SMA itu ada wakil kepala satuan pendidikan, itu terdapat di dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Kalau untuk semua jenjang Bapak Ibu, untuk kepala perpustakaan terdapat juga dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Dan untuk SMK, ketua program keahlian, itu terdapat di dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Kemudian untuk SMP dan SMA juga SMK, kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, itu terdapat juga di dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Kalau untuk semua jenjang, itu tugasnya adalah pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Ini juga terdapat dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Kemudian untuk SMP, SMA, dan SMK wali kelas Bapak Ibu ya, itu terdapat dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Untuk SMP dan SMA juga, dan juga SMK Bapak Ibu ya, itu pembina OSIS terdapat dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Untuk semua jenjang pembina ekstrakurikuler, itu terdapat dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Kemudian untuk semua jenjang, ini koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB itu terdapat juga dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Kalau untuk semua jenjang Bapak Ibu, itu koordinator penilaian kinerja guru atau PKK terdapat juga dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Kalau untuk SMK, koordinator bursa kerja khusus sama Bapak Ibu terdapat dalam Permendikbud 15 tahun 2018. Untuk semua jenjang, nah ini ya, guru piket terdapat juga dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Untuk SMK, ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama, hal yang sama terdapat dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Kalau untuk semua jenjang atau penilaian kinerja guru tugas tambahannya itu terdapat juga dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Nah, ini semua untuk semua jenjang, baik untuk pengurus organisasi, asosiasi tingkat nasional, kemudian tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota, terdapat juga di dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Kalau sebagai tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, terdapat dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Untuk operator dapur, nah ini terdapat di dalam Permendikbud nomor 79 tahun 2015. Kemudian untuk bendahara sekolah, Bapak Ibu yang bendahara sekolah silakan di pasal 41 Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Dan untuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK
Ini terdapat dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Jadi untuk operator silakan dicari saja Permendikbud nomor 79 ya. Hal yang sama untuk bendahara pasal 41 ya. Untuk Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 dan untuk TPPK untuk timnya silakan membuka di sini ya. Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Silakan Bapak Ibu untuk membukanya. Dan sekarang kita akan melihat Bapak Ibu ya. Kita akan melihat sama-sama Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Bapak Ibu, ini adalah salinan. Ini adalah salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya menetapkan dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Dan kita turun terus sampai kita akan melihat tugas-tugas apa sih yang diberikan ya kepada ini Bapak Ibu ya. Ini adalah lampiran 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Ini adalah rincian tugas tambahan lain guru dan ekuivalensinya. Bapak Ibu bisa lihat di sini, kalau untuk nama tugas tambahan wali kelas, Bapak Ibu bisa lihat bahwa tugasnya itu adalah mengelola kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian berinteraksi dengan orang tua, wali kelas, peserta didik. Yang ketiga, menyelenggarakan administrasi kelas. Yang keempat adalah menyusun dan melaporkan kemajuan belajar peserta didik. Kemudian membuat catatan khusus tentang peserta didik. Kemudian mencatat mutasi peserta didik. Kalau ini ada yang mutasi masuk atau keluar ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga mengisi dan membagi buku laporan penilaian hasil belajar. Yang berikut adalah melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kewali kelasan. Dan yang terakhir, menyusun laporan tugas sebagai wali kelas kepada kepala sekolah. Jadi ini tugas-tugas yang akan Bapak Ibu buat di laporan nanti. Kemudian jumlahnya itu adalah 1 guru per kelas ya, per tahun. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah bukti fisiknya. Itu jadi yang pertama adalah surat tugas sebagai wali kelas dari kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk meminta atau membuat surat tugas sebagai wali kelas ya. Kemudian program dan jadwal kegiatan wali kelas yang ditandatangani oleh kepala sekolah.